Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Nah, apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah siap Bu. Anak-anak, kemarin kita telah mempelajari faktor yang mempengaruhi arah kesetimbangan kimia, yaitu pengaruh konsentrasi. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari faktor volume terhadap arah pergeseran kesetimbangan, di mana pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan video animasi percobaan pengaruh volume terhadap arah kesetimbangan kimia. Berikut merupakan video animasi percobaan pengaruh perubahan volume terhadap kesetimbangan. Larutan yang dipakai pada percobaan ini adalah larutan FeCl3 yang warna awalnya coklat jingga dan KSCN yang warna awalnya tidak berwarna. Kemudian mencampurkan larutan FeCl3 plus KSCN menjadi larutan FeSCN2+. Dihasilkan warnanya menjadi merah. Selanjutnya, pada larutan FeSCN2+, ditetesi dengan H2O membuat larutan FeSCN2+, warnanya berubah menjadi memudar. Setelah kalian menyaksikan animasi video tersebut, apa yang terjadi saat penambahan Aquades pada larutan FeSCN? Izin menjawab, Bu. Terjadi perubahan warna di mana warna awal FeSCN2+ adalah berwarna merah, kemudian pada saat ditambahkan Aquades berubah menjadi memudar. Betul sekali ya jawabannya. Hal ini terjadi karena Aquades membuat volume bertambah sehingga membuat warna merah menjadi memudar. Hal ini menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah kiri yang mempunyai koefisien yang lebih besar. Nah, sekarang kalian simpulkan dari video animasi tersebut apa pengaruh volume terhadap pergeseran arah kesetimbangan kimia. Izin mencoba menjawab, Bu. Kesimpulannya adalah jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang jumlah koefisiennya lebih besar. Sebaliknya, jika volumenya diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Benar ya, terima kasih atas jawabannya. Nah, untuk pekan selanjutnya kita akan mempelajari pengaruh tekanan terhadap pergeseran arah kesetimbangan. Untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu akan memberikan wacana serta akan meminta kalian untuk membuat rancangan percobaan yang akan kalian diskusikan bersama kelompok yang telah Ibu bagi. Serta jangan lupa untuk menuliskan pengamatan dan menjawab LKPD yang telah Ibu berikan. Kalian dapat mencari sumber referensi dalam bentuk buku, YouTube, ataupun internet, dan dapat kalian diskusikan bersama Ibu. Cukupkan pembelajarannya hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Selamat pagi anak-anak, apakah semuanya sudah hadir? Sudah Bu. Baiklah, sekarang duduk sesuai dengan kelompok yang telah Ibu bagi kemarin ya. Ibu ingin perwakilan dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari wacana yang telah Ibu berikan. Baik Bu, izin menjawab. Pengaruh tekanan terhadap pembuatan amoniak berdasarkan tabel. Pada tabel tersebut ditunjukkan bahwa reaksi proses Haber terjadi pada fase gas. Maka tekanan juga dapat berpengaruh pada proses Haber. Dalam prinsip Chatelier, pengaruh tekanan bergantung kepada jumlah koefisien dari reaktan atau produk. Dalam proses Haber, jumlah koefisien reaktan 3 ditambah 1 sama dengan 4 jauh lebih besar dibandingkan jumlah koefisien produk 2. Sehingga peningkatan tekanan dapat bergeser reaksi menuju ke arah produk dan meningkatkan hasil produksi. Namun peningkatan tekanan berlebih dapat meningkatkan biaya produksi sehingga diperlukan tekanan ideal untuk proses Haber. Tekanan ideal untuk proses Haber adalah sebesar 150 sampai 200 atm atau atmosfer.
Benar ya, sudah cukup bagus jawaban dari kelompok 1. Sekarang kita akan melanjutkan melakukan praktikum. Ada beberapa kelompok yang telah berkonsultasi dengan Ibu. Sekarang, untuk perwakilan dari kelompok 1, Ibu ingin kalian menentukan variabel bebas, kontrol, dan terikat dari percobaan tersebut. Izin menjawab, Bu. Variabel bebas, terikat, dan kontrol pada percobaan pengaruh tekanan terhadap pergeseran kesetimbangan kimia adalah variabel bebasnya yaitu volume dan tekanan yang dibiarkan pada piston. Variabel terikatnya yaitu perubahan warna yang terjadi. Variabel kontrolnya itu piston yang tidak diberikan tekanan maupun penarikan. Betul ya, terima kasih Niken. Pertanyaan selanjutnya, sekarang sebutkan alat dan bahan yang dipakai pada percobaan ini yang telah kalian diskusikan dengan Ibu ya. Saya Bu, izin menjawab. Untuk alat yang dipakai yaitu alat suntik 2 buah, gelas ukur 2 buah, gelas kimia, wadah pil ukuran kecil, spatula 1 buah, penjepit kertas, sedangkan untuk bahan 2 mili FeSO4 kali 7H2O 1 molar, 2 mili H2SO4 2 molar, padatan NaNO2, serta Aquades. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekarang mari kita lakukan praktikum. Jangan lupa untuk memakai jas lab, masker, dan sarung tangan. Serta jangan lupa untuk menuliskan persamaan dan pengamatan ke tabel yang telah Ibu berikan serta menjawab LKPD. Siswa melakukan percobaan praktikum pengaruh tekanan terhadap arah pergeseran keseimbangan. Adapun bahan yang digunakan yaitu larutan FeS4 yang bentuk awalnya itu dalam bentuk padatan asam sulfat 2 molar, padatan NaNO2, dan Aquades. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu alat suntik 2 buah, gelas ukur 2 buah, gelas kimia 100 ml, wadah pil ukuran kecil, spatula, dan penjepit kertas. Prosedur percobaan yang dilakukan, yang pertama itu memasukkan 2 ml larutan FeS4 1 molar dan 2 ml asam sulfat 2 molar ke dalam gelas kimia 100 ml. Kemudian memasukkan serbuk NaNO2 ke dalam wadah kecil. Isi salah satu alat suntik dengan air dan tutup ujung suntikan dengan tangan. Selanjutnya, masukkan wadah pil yang sudah berisi NaNO2, lalu lepaskan tangan yang menahan pada suntikan hingga seluruh air keluar dan menyisakan wadah pil yang berisi NaNO2. Isi kembali suntikan tersebut dengan larutan FeS4 dan asam sulfat yang sebelumnya sudah dicampur dengan cara menarik piston pada alat suntik. Selanjutnya, tahan ujung suntikan agar larutan tersebut tidak menetes. Kemudian reaksikan dengan cara menggoyangkan suntikan sehingga terjadi perubahan warna yang menunjukkan sudah memiliki gas NO. Kemudian pindahkan gas NO ke suntikan lain yang masih bersih dan tambahkan gas O2 untuk menghasilkan gas NO2. Lalu tutup ujung suntikan dengan cara menjepit dengan penjepit kertas. Berikan tekanan dengan cara menekan piston pada suntikan lalu kurangi tekanan dengan menarik piston pada suntikan. Dapat dilihat dari hasil percobaan, pada saat piston ditekan pada suntikan, maka warna yang terjadi menjadi lebih pekat. Kemudian saat dikurangi tekanan dengan menarik
Piston pada suntikan dihasilkan warnanya menjadi lebih memudar. Baiklah anak-anak, kita hari ini telah melakukan percobaan tentang pengaruh tekanan terhadap pergeseran arah keseimbangan. Adakah kelompok yang ingin mempresentasikan hasil pengamatannya? Adapun hasil pengamatan yaitu pada tabel berikut ada perlakuan, warna gas sebelum perlakuan, warna gas setelah perlakuan. Pada perlakuan yang pertama yaitu menambahkan tekanan, warna gas sebelum perlakuan coklat kemerahan, warna gas setelah perlakuan menjadi lebih pekat. Kemudian perlakuan yang kedua yaitu pengurangan tekanan. Warna gas sebelum perlakuan coklat kemerahan, warna gas setelah perlakuan menjadi lebih pudar. Bagaimana dari kelompok lain? Apakah ada yang berbeda? Iya Bu, sama. Baik, sekarang kita akan melanjutkan mendiskusikan pertanyaan yang ada di LKPD. Pertanyaan nomor 1, tuliskan persamaan dari reaksi percobaan yang telah kalian lakukan. Izin menjawab, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 3, N2O4 gas, setimbang 2NO2 gas. Benar, sekarang pertanyaan kedua, apa yang membuat perubahan warna yang terjadi pada percobaan pengaruh tekanan terhadap arah pergeseran keseimbangan? Saya, Bu, karena tekanannya ditambahkan, jadi volume ruang gas NO2 menjadi berkurang, sehingga partikel NO2 lebih mudah berinteraksi menyebabkan warnanya lebih pekat, begitu pula sebaliknya jika tekanan diperkecil. Benar sekali, jawaban yang bagus. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari bagaimana cara mencari KC dan QC. Apakah masih ingat? Masih ingat, Bu. Sekarang, kalian bandingkan manakah yang lebih besar KC dan QC dari percobaan yang telah kalian lakukan. Izin menjawab, Bu. Karena tekanan dinaikkan artinya mengurangi volume ruang, maka konsentrasi NO2 dan N2O4 naik karena konsentrasi NO2 dikuadratkan, maka naiknya tekanan membuat pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Hal ini membuat QC lebih besar dari KC sehingga sistem tidak lagi setimbang. Untuk mencapai kesetimbangan kembali, reaksi bersihnya akan bergeser ke kiri hingga QC sama dengan KC. Betul sekali. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika tekanannya dikurangi? Apabila tekanan dikurangi yang mana aslinya volume ditambah, maka QC lebih kecil dari KC, sehingga keseimbangannya terganggu. Nah, untuk mencapai keseimbangan kembali, maka keseimbangan akan bergeser ke arah kanan hingga QC sama dengan KC, Bu. Betul sekali. Apakah sekarang masih ada yang kurang jelas? Ibu izin bertanya, pembilang dan penyebut yang dimaksud apa ya, Bu? Karena saya bingung yang pembilang itu apa dan penyebut itu apa. Jadi, pembilang dan penyebut yang dibicarakan merupakan penjabaran rumus umum dari QC dan KC, di mana konsentrasi produk sebagai pembilang dan konsentrasi reaktan sebagai penyebut. Apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, sekarang simpulkan apa pengaruh volume dan tekanan terhadap arah pergeseran keseimbangan kimia. Izin menjawab, Bu. Pengaruh perubahan tekanan dan volume menyebabkan gangguan dalam sistem kesetimbangan, yang mana jika tekanan dinaikkan, volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan, agar dapat mempertahankan kesetimbangannya. Sedangkan apabila tekanan diturunkan, volumenya bertambah, maka untuk mempertahankan keseimbangannya akan bergeser ke arah kanan atau bergeser ke produk. Terima kasih atas jawabannya. Berhubung waktunya telah habis, mari kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.